Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Alkarima dari kelas pendidikan matematika 3C. Di sini saya akan melakukan praktek model pembelajaran yang saya pilih, yaitu model pembelajaran jigsaw. Oke, langsung saja marilah kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Ibu Caca. Sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masa pandemi kayak gini tuh kita tuh harus selalu menjaga kesehatan biar nggak mudah sakit, agar kita tetap bisa belajar walaupun secara daring kayak gini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Octavia Nur Aisyah. Hadir, Bu. Kiki Andriani. Hadir, Bu. Putri Kartika Sari. Hadir, Ibu. Santi Damayanti. Hadir, Ibu. Nah, hadir semua ya. Langsung saja saya mulai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang statistika. Saya share screen dulu materinya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu statistika. Bentar, saya... Ada yang tahu nggak statistika itu apa? Atau mungkin pernah dengar atau baca di beberapa buku atau jurnal. Ada yang tahu nggak pengertian statistika itu apa? Mungkin Putri bisa menjelaskan pengertiannya. Baik, Bu, izin menjawab. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis data, dan menyimpulkan data, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar sekali jawaban Putri. Nih, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Statistika itu banyak diterapkan di berbagai bidang ya, misalnya di bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya yaitu sensus penduduk. Ini bisa dilihat gambarnya orang sedang melakukan sensus penduduk ya. Nah, selain itu bisa digunakan dalam bidang ekonomi. Statistika juga digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, di sini kan ada kata data gitu ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang data? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Via. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Oke, benar sekali. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, ini contohnya.
Pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu, diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angkanya ini disebut sebagai data ya. Ini seperti ini contohnya, hari ke-1 0,3 cm, hari ke-2 1,5 cm, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan jenisnya, data itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik. Akan tetapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Nah, yang kemudian data yang kedua yaitu data kuantitatif. Data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel tadi ya yang di atas tadi. Dari data itu kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, langkah yang selanjutnya itu penyajian data. Penyajian data pengertiannya adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam tabel dan diagram. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi tentang penyajian data. Untuk pembagian kelompoknya, Putri dengan Via, kemudian Santi dengan Kiki. Kemudian saya bagi lagi tiap kelompok. Untuk tiap kelompok, yang kelompoknya Putri, yang nomor 1 Putri, Via dapat nomor 2, kemudian yang kelompoknya Santi mendapat nomor 1, dan Kiki mendapat nomor 2. Nah, untuk yang mendapatkan nomor yang sama, silakan untuk berdiskusi dengan yang mendapat kelompok yang sama tadi ya. Setelah selesai berdiskusi, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing, kelompok asalnya tadi. Nah, saya beri waktu sekitar 30 menit. Setelah itu kembali ke link ini lagi ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, silahkan keluar dari link ini ya, nanti itu kalau setelah 30 menit kembali di sini lagi. Nah, karena waktunya sudah 30 menit, silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini udah selesai semua kan? Masing-masing kelompok? Sudah, jawab sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, silakan dimulai presentasinya. Dari kelompoknya Putri ya. Silakan. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini wabarakatuh. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penyajian data. Di sini kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Putri Artika Sari, dan yang kedua ada Oktavia Nur Aisyah. Langsung saja akan saya mulai. Jadi yang pertama adalah penyajian data. Dalam penyajian data ini disajikan dalam
beberapa bentuk. Untuk bentuk data yang pertama dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, pengertian dari tabel itu sendiri adalah tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Sehingga penyajian data dalam bentuk tabel ini berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Di sini ada contoh data-data dari nilai ulangan matematika dari siswa kelas 9 pada suatu SMP yang disajikan dalam bentuk tabel. Dapat dilihat di sini ada nomor dan nilai dan jumlah siswa tersebut. Selanjutnya bentuk penyajian yang kedua adalah bentuk diagram. Pada diagram dibedakan menjadi 3, yaitu diagram batang, lingkaran, dan garis. Yang pertama adalah diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibanding diagram lingkaran, karena pada diagram batang ini kita hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan Y. Nah, untuk selanjutnya, siswa kita hanya perlu menggambar batangnya sesuai data yang diketahui. Kemudian, contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Data di bawah ini itu sesuai dengan contoh yang di atas tadi, sehingga untuk sumbu X di sini adalah nilai ulangan matematika dari siswa tersebut. Kemudian yang sumbu Y ini adalah jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika. Untuk selanjutnya, diagram lingkaran dan garis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya diagram lingkaran. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah 5 ditambah 15 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 60. Dengan menentukan besaran sudutnya. Yang pertama nilai 50. 50 5 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 30 derajat. Yang kedua nilai 60. 15 bagi 60 dikali 360 90 derajat. Yang ketiga nilai 70. 20 dibagi 60 dikali 360 derajat sama dengan 120. Yang keempat nilai 80. 10 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Yang kelima nilai 90 sama dengan 10 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 62 derajat. Yang keenam nilai 100 sama dengan 5 dibagi 60 dikali 360 sama dengan 30 derajat. Berikut hasil diagram lingkaran dapat dilihat. Selanjutnya, diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada lingkaran akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah ditentukan disesuaikan dengan data yang diketahui. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian perjalanan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silahkan untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompoknya Kiki dan Santi ya. Baik, izin share screen terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kiki Andriani dan Santi Damayanti telah mendiskusikan materi tentang penyajian data. Nah, langsung saja. Penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu tabel dan diagram. Nah, contohnya di bawah ini daftar berat badan 60 siswa SMP Negeri 1 Sukaraja. Nah, yang pertama ini dalam tabel. Bisa dilihat sendiri gambarnya, yang nomor 1, berat badan 40 kg dengan frekuensi 6, dan yang kedua, berat badan 41 kg dengan frekuensi 12, dan yang ketiga, berat badan 42 dengan frekuensi 15, yang keempat, berat badan 43 kg dengan frekuensi 18, dan yang kelima, 44 kg dengan frekuensi 9. Nah, hasil penjumlahan dari frekuensi semua ini adalah 60. Terus yang kedua itu penyajian data berupa dalam bentuk diagram. Nah, dalam diagram sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Seperti gambar di bawah ini, garis mendatar menunjukkan berat badan siswa dan garis tegak menunjukkan banyaknya siswa. Langsung saja yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi Damayanti. Kemudian yang kedua ada diagram lingkaran dengan perhitungan banyaknya data ke dalam derajat. Di situ sudah ada tertera. Di dalam diagram lingkarannya ada 44 kilo dengan 54 derajat, kemudian ada 40 kilo dengan 36 derajat, kemudian ada 41 kilo dengan 72 derajat, ada 42 kilo, dan ada 43 kilo dengan 108 derajat. Setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti data di atas, buatlah diagram sesuai seperti yang terlihat pada gambar di atas. Kemudian ada diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya hanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar tersebut. Di situ kalian bisa melihatnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya dengan Kiki atau kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja saya beri tambahan sedikit ya. Iya, Bu, monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, saya ulangi ya.
penyajian data. Ini kan itu penyajian data itu ada dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk yang bentuk tabel ini contohnya ya, terdapat tabel menyediakan data 20 siswa dengan pilihan rasa es krim yang mereka sukai. Nah, ini datanya. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom. Nah, ini dalam bentuk tabelnya ini sudah terlihat coklat frekuensinya 9, rasa es krim yang disukai vanila frekuensinya 5, dan rasa es krim yang disukai stroberi frekuensinya 6. Pada gambar di atas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim coklat, vanila, dan stroberi. Nah, masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Kalau kamu perhatikan, tabel di atas juga lebih memudahkan kita dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa yang menyukai es krim coklat, ada 5 siswa yang menyukai vanila, dan ada 6 siswa yang menyukai es krim stroberi. Kemudian bentuk yang kedua yaitu diagram. Seperti yang sudah kalian diskusikan tadi, yang kalian presentasikan, ada diagram lingkaran yang pertama. Pada diagram lingkaran, data-data disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, ini ya, kan ini saya sajikan dalam bentuk persen. Nah, untuk menghitung persenannya, seperti ini. Coklat 9/20 kali 100% sama dengan 45%. Yang vanila 5/20 kali 100% sama dengan 25%. Dan yang stroberi 6/20 kali 100% sama dengan 30%. Nah, kemudian itu kan yang tadi disajikan dalam bentuk persen ya. Nah, ini juga dalam bentuk derajat, cara menghitungnya coklat sama dengan 9/20 dikali 360 derajat sama dengan 162 derajat. Nah, untuk yang vanila 5/10 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat, dan yang stroberi 6/20 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Nah, kemudian yang tadi diagram lingkaran, yang sekarang diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Ini bisa dilihat ya. Coklat 9, vanila frekuensinya 5, stroberi 6. Kemudian yang ketiga, diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang yang tadi. Bedanya itu terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya menggambarkan batangnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya, karena itu tadi sudah presentasi, saya harap teman-teman semua sudah memahami materinya ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ini saya tunjuk satu-satu ya untuk menguji pemahaman kalian. Nah, untuk soal yang pertama ini bisa dijawab oleh Santi Damayanti. Berdasarkan grafik, jumlah pasien yang sembuh adalah. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah pasien yang sembuh itu ada 9 orang, Ibu. Karena di situ ada 3 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 1 sama dengan 9 orang. Jadi jumlahnya 9 orang. B jawabannya. Oke, benar sekali. Untuk yang selanjutnya akan dijawab oleh Via.
Octavia, silakan. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada hari Jumat sampai Sabtu. Kenaikannya berapa, Via? 4, Bu. Oke. Soal yang selanjutnya, Kiki Andriani, data siswa SMPN Durun Sewu 1 dari tahun 2009 sampai 2012. Selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah, silakan dijawab, Kiki. Jawabannya itu 100 orang, Bu, karena di 2012 terdapat 300 dan di 2009 terdapat maaf Bu, kebalik. Jawabannya itu ya 100 karena 300 dikurangi 200. Dari 2012 dikurangi 2009. Oke, benar sekali. Untuk soal yang selanjutnya dijawab oleh Putri Kartikasari. Jika semua pemilih ada 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat adalah, silakan dijawab Putri. Baik Bu, izin menjawab. Menurut diagram lingkaran kan Hidayat mendapat 14%, jadi 14/100 dikali 250 didapatkan hasil 35. Jadi jawabannya B, 35 siswa. Oke, benar. Yang selanjutnya dijawab oleh Santi. Jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 adalah, Jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 siswa itu ada 17 anak, Bu. ya caranya gimana, Santi? Di situ yang tingginya di bawah 153 kan ada 149 sama 150. Nah, yang Ya. 149 anak itu ada yang tingginya 149 cm itu ada 11, sedangkan tingginya 150 cm ada 6. Jadi itu 11 ditambahkan 6 sama dengan 17. Jawabannya A, Bu. Ya, benar sekali. Soal selanjutnya dijawab oleh Putri Kartikasari. Pernyataan yang benar adalah, Baik Bu, izin menjawab. Pernyataan yang benar adalah kalau yang gimana Putri? baik Bu, mohon maaf tadi. Untuk jawabannya adalah yang A ya Bu ya. Kan pada bulan Desember itu penjualan baju koko lebih besar daripada sarung. Di Desember kan baju koko banyaknya 300, sedangkan sarung itu 275. Gitu Bu. Iya, benar sekali. Yang B itu salahnya yang di mana ya? Kalau yang B kan jumlah total barang yang dijual bulan Oktober kan 500 buah, sedangkan pada bulan Oktober itu penjualan sarung 240 dan baju koko 240. Sehingga kalau jumlah itu kan hasilnya 480. Jadi
tidak sampai 500 buah. Itu, Bu. Oke, benar. Kemudian soal yang selanjutnya bisa dijawab via Octavia. Iya, Bu. Pernyataan yang benar yaitu yang A. 8 siswa memiliki tinggi 148 cm. Ya, benar. Untuk soal yang terakhir bisa dijawab oleh Kiki. Silahkan, Kiki. Ya, Bu. Banyak siswa yang mendapat nilai 6 adalah 4 siswa, Bu. Karena apa? Karena di nilai 6 itu frekuensinya 4. Oke, sudah ya. Bentar. Sudah, Bu. Nah, saya harap kalian sudah memahami materi ini ya, karena tadi di latihan soal kalian sudah sudah memahami materi ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, silakan bisa dipelajari terlebih dahulu ya, biar minggu depannya bisa ada bahan sedikit-sedikit untuk materinya. Oh ya, untuk tugasnya nanti saya share di WA ya, buat latihan di rumah biar semakin paham dengan materinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Caca. Ya, sama-sama. Itulah praktek modul pembelajaran Jisau dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.